yang disebut dengan gospel of Barnabas yang sering dibicarakan itu, yang kertasnya warna hitam itu, tinta warna emas, itu bertentangan dengan iman Islam. Kenapa? Karena di gospel itu dikatakan Isa atau Yesus itu bukan Al-Masih. Padahal Islam itu meyakini bahwa Isa adalah Al-Masih. Kalau ada yang salah koreksi ya. Justru malah yang disebut Al-Masih malah Nabi Muhammad. Jadi tidak sesuai dengan iman Islam. Makanya saya nggak pernah bahas itu Gospel of Barnabas karena itu mungkin ada tulisan-tulisan yang memang mempunyai tendensi tertentu gitu loh. Saya ada terjemahannya Gospel of Barnabas, tapi saya nggak pernah baca. Bukan nggak pernah baca, nggak pernah bahas karena tidak sesuai dengan iman Islam. Gitu. Selain gospel itu, ada yang mau tanya? Karena gini, yang disebut gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan hanya 4 yang masuk dalam Bible. Betul. Apakah pada saat kanonisasi itu gospel itu cuma 4? Enggak. Tidak, puluhan. banyak gospel-gospel yang lain. Nah, saya punya gospel ini. Sebentar. Ini. Banyak banget. Ada gospel yang disebut dengan gospel-gospel yang terkumpul di dalam satu kumpulan set yang diketemukan di desa Nag-Hammadi Mesir, yang isinya tidak sama dengan yang gospel yang sudah masuk Bible. Oke, salah duanya, ini ada duanya. Satu di gospel ini, kalau nggak salah di Gospel of Philip namanya, Filipus, Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Ada ya, nanti kalau mau baca bisa. Artinya, kalau tradisi Yahudi boleh nggak mencium di bibir lawan jenis yang bukan istrinya? Yang bukan istrinya. Kalau bukan istrinya nggak boleh. Sama seperti dalam Islam kan? Bukan mahram namanya. Jadi nggak boleh bersentuhan kulit aja nggak boleh, apalagi cium di bibirnya. Berarti itu tandanya apa? Istrinya. Berarti Maria Magdalena terindikasi sebagai istrinya Yesus gitu. Yang kedua ada lagi di gospel yang namanya the second treatise of the great set namanya. Itu nama gospelnya. Susah ngomongnya. Di gospel itu disebutin bahwa peristiwa penyalipan itu Yesus nonton dari jauh. Nonton sambil ketawa. Yang disalib bukan Yesus tapi siapa? Simon orang Kirene. Saya bukain. Udah saya tandain. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang menarik di gospel ini. Nah, ini yang Maria Magdalena nih. Baca sendiri. Saya ke toilet dulu. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Ya ini. Ada tuh. Punya. Ini. Yang Yesus nikah. Benar kan? Filipus. Iya benar yang di Filipus. Ada tapi kayaknya nggak tahu ya apa aja yang dihilangin ya. Aku tuh nggak apa. Filipus kayaknya ya. Enggak, biasanya. Benar kan? Benar. Cium deh.
Bibir. Iya, Filipus ya? ya, gospel of Filipus. Iya. Nah, kalau yang Yesus yang menonton penyaliban di sini. Jadi gimana? Di Quran Nabi Isa dibunuh dan disalib nggak? Enggak. Ini ada gospel yang menyatakan begitu. Ini namanya gospel. Apa tadi? The second, kalau ini discourse of the great set, ada yang menyebutnya the second treatise. Meditating, I suffered, they suffered in their error and blindness. They nailed their men to where they did not perceive me. And they were deaf and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. To someone else, they rather strong the kill and the villager. It was not I. They were striking me with the scourge, but someone else, Simon, wore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, walking for the X of the rules and the fruit of wherever I was looking at their ignorance. Ada juga ya. Yang disalib siapa? Simon orang? Simon Kirene kan? Di gospelnya Matius, Markus, Lukas itu disebutin bahwa yang membantu memanggul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota itu adalah Simon orang Kirene. Tapi di gospel Yohanes nggak ada disebut-sebut Simon orang Kirene yang manggul salib. Kenapa? Karena gospel Yohanes itu dipercaya ditulis untuk melawan kelompok yang bilang begini. Kelompok yang percaya dengan ini itu juga Kristen, namanya Kristen Basilidean. Tumbuh subur di akhir abad pertama sampai abad kedua, tapi malah tumbuh suburnya di Mesir. Mereka percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Maka dokumen-dokumen ini ditemukannya di Mesir. Nag Hammadi itu di Mesir gitu. Mesir Utara apa Mesir Tengah gitu, lupa sih. Kan jadi lucu, yang di Matius, Markus, Lukas disebutin bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Tapi di Yohanes gak disebut-sebut Simon orang Kirene. Kan lucu gitu kan. Ternyata penyebabnya adalah ini. Ada lagi. Apa? Kira-kira yang mana? Ini semua. Kira-kira ini jumlahnya sekian banyak gospel yang tidak masuk dalam Bible. Ini banyak sekali nih, Bu. Ini daftar di sini. Nah, ini. Ada gospel of Thomas. Ada gospel of tadi Philip udah kan? Iya, Thomas ada juga. Ada gospel of Mary. Maria. Ada apa? Banyak sekali nih. Yang terkenal aja, yang sering dibahas aja. Belum lagi ada gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible tuh yang dianggap apokrifa. Apokrifa tahu kan? Ya, lupa. Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James Jacobus. Ada gospel Invensi Gospel of Thomas. Kalau di gospel ini ya, Invensi of Thomas diceritakan Yesus pada waktu masih kecil menciptakan burung dari tanah liat. Ingat? Di Quran ada? Ini gospel yang tidak masuk Bible. Dianggapnya kenapa? Karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Padahal di dalam gospel atau di dalam Bible 4 gospel itu juga tidak diketahui siapa yang nulis karena ya kan? Karena semuanya anonim gitu. Surat-surat itu anonim. Beda sama surat-suratnya Paulus.
Kalau surat Paulus kan bilangnya, aku Paulus Rasul Yesus gitu kan. Walaupun dari 13 surat Paulus itu, ternyata yang diakui benar-benar ditulis oleh Paulus adalah cuma 7. Yang 6 bukan ditulis oleh Paulus. Tapi kalau yang 4 gospel, nggak ada kan, aku bernama Matius gitu kan. Aku bernama Markus, nggak ada. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama mengatributkan itu adalah bapak gereja namanya Santo Papias, tahun 135 Masehi. Yang kedua, Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Tradisi, itu kan tradisi kan. Jadi bapak-bapak gereja itu menganggap bahwa yang menulis ini adalah, oh ini yang menulis Matius, si pemungut cukai itu gitu. Padahal cerita mengenai Matius pemungut cukai itu di dalam Gospel Matius itu diceritakan dalam menggunakan kata ganti ketiga gitu. Matiusnya diceritakan dengan kata dia gitu. Begitu juga yang Yohanes juga begitu. Jadi tidak mungkin 4 gospel itu ditulis oleh saksi mata langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, tidak pernah ngopi bareng lah sama Yesus gitulah. Kira-kira gitu. Karena di Matius kan ada cerita silsilah Yesus ini, terus Yesus lahir begini. Apakah si penulis itu menyaksikan Yesus lahir gitu kan? Enggak. Gitu. Kalau di Islam ada yang namanya hadis. Ya, hadis itu ada ilmunya, ada filternya gitu. Jadi hadis itu bisa dikatakan sahih atau otentik kalau jelas hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang alim. Betul? Orangnya harus yang meriwayatkan harus alim dan harus nyampe ke Rasulullah perkataannya gitu. Si periwayat semuanya harus orang alim dan ini harus sampai ke Rasulullah. Kalau tidak sampai ke Rasulullah udah turun statusnya, bukan sahih gitu. Sahih itu otentik, hasan itu baik. Ya. Jadi kalau ada periwayat yang diketahui dia pernah bohong sekali aja, turun itu derajatnya. Nah, kalau gospel, kalau kita samakan dengan hadis, periwayatnya itu udah nggak tahu siapa gitu loh. Jadi riwayat apa statusnya tuh mungkin bisa disamakan kalau di Islam tuh mungkin sebagai hadis yang maudhu, doif atau mungkar gitu. Tertolak. Ini gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible ya. Ini ada lagi nih, Gospel of the Holy Twelve. Ini juga kurang lebih sama dengan yang tadi yang Nag Hammadi itu. Wow. Pernah lihat Bible ini nggak? Saya punya Bible bagus ya. Bentar ya. Iya. Pernah lihat Bible ini? LGBT. Warnanya gitu. Hah? Warnanya pelangi gitu. Kenapa? Kalau pelangi kenapa? Iya gitu. Jadinya. Apa? Kalau pelangi kenapa? Ya kan yang ngelambangin LGBT. Pernah dengar Bible King James Version? Bahasa Inggris? Pernah? Enggak. Belum ya? Ini kenapa warna pelangi? Karena ini memang Oke, Bible. Oke. Oh iya, ada ya. Nah ini. Wow. Ini apa? Gay Bible. Isinya sama nggak dengan King James Bible? Kurang lebih sama, cuman ada perubahan beberapa kata yang diganti oleh si penyusun Bible ini. Untuk apa? Untuk menghindari mispersepsi mengenai LGBT. Oh, astaga ya. Jadi yang namanya King James Bible ini kan, ini Bible yang dikeluarkan oleh organisasi namanya Gideon, tapi isinya King James Bible gitu. Ya, isinya diambil dari King James Bible. King James Bible itu adalah Bible yang dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan di tahun 1611. Nah ini ada King James ya kan?
King James, namanya kan Raja James. Raja James pada waktu itu memerintahkan penyalin-penyalin untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris. Tapi King James itu sendiri ternyata dia bisex. Ya. Sama teman-teman gaynya, dia dipanggilnya bukan King James tapi Queen James gitu. Makanya ini disebutnya apa? The Queen James Bible. Isinya ini sama kurang lebih, cuma ada beberapa kata yang dirubah gitu. Jadi Bible ya? Emang dari dulu dukung ini LGBT. Ya begitulah. Itu berarti dari abad berapa tadi sering kenal? Nah, kalau yang dari abad ke-17 yang ini, yang 16. Kalau ini mah belum lama. Oh, Ini itu- tahun 2012. Baru 10 tahunan lebih lah. Terus isinya mengenai itu kayak Isinya kurang lebih sama ini. Cuman ada beberapa ayat yang kata-katanya ada yang dirubah supaya menghilangkan mispersepsi tentang LGBT. Jadi Bible itu memang bisa bisa diubah sesuai dengan tujuan dan keadaan komunitasnya ya, gitu lah. ya. Komunitas lah ya, komunitasnya. Nah, ntar lagi nanti Bible begini nih. Bible bikin Bible sendiri. Apa nih? The Negro Bible. Beda-beda. Jadi Bible ini dikeluarkan untuk para budak-budak berkulit hitam di Amerika Latin kira-kira di akhir abad 19. Makanya disebut Negro Bible. Kalau Bible kan ada pasal-pasalnya kan, setiap kitabnya ada pasal-pasal kan. Misalnya Genesis 50 pasal. Dihapus. Sisanya tinggal 14 gitu. Oh, Exodus tadinya 40 pasal, sisa 2. Leviticus tadinya 27 pasal, hilang semua, tinggal 0. Nah, ini versinya adalah versi nih kayak gini. Jadi cetakan zaman dulu di print ulang. oh iya. Aslinya ada, tapi ini reprint gitu. Nah, jadi Bible tergantung untuk siapa. Kalau untuk Bisa budak gitu ya? dikasih yang ini gitu. Beda-beda. Kenapa dihapus-hapus pasalnya? Supaya orang budak tidak melawan gitulah. Intinya cuma begitu aja. Menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan situasi, kondisi dan toleransi gitu. Iya, iya. Papanya pernah lihat ini? Enggak, Mungkin pasti. nggak Papanya Enggak. pernah lihat ini? Pasti enggak. Nah, itu kondisinya begitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang itu, yang perkataannya diubah, yang kayak Tuhan jadi Tuhan. Oh ya, Gitu. sebentar. Oke, itu kan ada yang mana tadi? Nah, itu tuh salah satu ambil yang TB tuh. Ini kalau ini banget ya. Yang TB, coba buka. Yang baru. Nah, Yohanes 4:19. Yohanes 4:19. Kata perempuan itu kepadanya Tuhan. Apa? Kata perempuan itu kepadanya Tuhan. Tuhan, Nyata ya? sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu yang TB 2 kali ya? Iya, beda-beda. Iya. Nah, ini yang TB 1 Jadi nih ya. ganti ya. Ini TB 1 ya. Oh iya. Oh, ini udah diganti. Nih ya, terjemahan baru 1 nih. Iya. Saya buka ayat yang sama nih. 4 ayat 19. Nih, baca sendiri nih. Di sini apa? Kata perempuan itu kepadanya Tuhan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu kan, jadi dulu waktu sebelumnya, ada Bible yang begini nih. Oh, udah diubah. Ternyata. Nih, kalau mau foto yang ini dulu. Nah, ini kan, ini juga LAI juga nih. Ini kan, LAI 2011, Kitab Suci Injil. LAI juga. Nih. Oleh LAI kan. Yahya sama Yohanes sama. Yohanes 4
Ayat 19, coba baca isinya apa? Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan ya. Kalau ini Jadi ada kitab yang cukup lama. Ini namanya Bible apa? ND. Ini tahun berapa nih? 68 ya. Buka ayat yang sama. Yohanes 4:19. ini namanya Nih. kitab suci Injil. Yang saya garis bawahi. Nah, Tuhan, nyatalah Tuhan adalah seorang nabi lah. Iya, Ini Tuhan, yang ini apa? Tuhan. Tuhan. Terus yang TB Tuhan kan? Jadi Tuhan kan? TB nih. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Direvisi, Yang baru lagi jadi Tuhan lagi. Nah, gitu ya. Kita lihat yang ini, yang kuno, yang paling kuno nih. Injil. Ini ke 968 ini 2011. Nah ini apa nih? 19 nih. Maka kata perempuan itu kepadanya, ya Tuan. Ya kan? Masih aja nama nih pakai TOE nih. WAN. Tuan. Nah. Kok bisa jadi Tuhan? Sekarang Tuhan sama Tuhan itu maknanya sama nggak sekarang, zaman sekarang? Beda dong. Beda. Iya. Zaman dulu sama. Zaman dulu sama. Tuan jadi Tuhan itu sama kayak embus tambahin H jadi hembus. Sama juga dengan tahu gitu. Tapi kan sekarang udah beda maknanya. Tuhan dengan Tuhan tuh maknanya kan sekarang udah beda. Tuhan itu kan adalah sesembahan. Bisa Tuhan sang pencipta, bisa juga harta, bisa manusia, bisa macam-macam kan? Iya. Betul. Yang TB2 udah mending, sudah ada perbaikan gitu. Di Bible, kira-kira ada kata-kata Maryam nggak? Tadi kalau bisa Almasih kan sudah saya tunjukin kan? Iya. Ada kata-kata Maryam nggak? Ada malaikat Jibril nggak? Enggak kayaknya. Nggak ada. Kayaknya enggak ada ya. Adanya Maria. Maria sama ini ya, apa namanya? Gabriel ya? Iya, Gabriel ada. Ini Yusuf dan siapa nih? Yusuf dan Maryam. Kok bukan Maria? Itu tahun berapa ya? Ini tahun 1962. Oh. 62 masih pakai Maryam. 62 masih pakai Maryam. Bisa cariin yang malaikat Jibril. Model Lukas. Lukas 2. Malaikat siapa tuh? Malaikat Jibril. Jibrail Ya. tulisannya. Ya sebenarnya memang sama, Jibril, Jibrail, Gabriel atau Gabriel itu sama. Sebenarnya. Ini hanya masalah transliterasi dalam bahasa Arab dan bahasa
Latin gitu. Kata L atau il itu sama sebenarnya dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani sama. Masih ada kan? Kaget kali ya? Bisa gitu. Itu Baru sama lihat ya? yang apa ya, yang itu yang katanya ada ori teksnya Yunani yang harusnya Theos dirubah jadi Allah. Oh, Ada sama Ini. yang bahas Nabi Muhammad yang dihapus. Nabi Muhammad dihapus. Ya katanya pernah ada yang Muhammad di Kidung Agung atau apa. Oh, Kidung Agung. Bukan Bang. Nanti sebentar. Kalau yang bahasa apa tadi? Theos. Iya, Theos jadi Allah. Tadi mana yang kecil? Yang merah, nah ini. Oh Bawah. ini. Ini kan ada bahasa Yunaninya nih, Hmm. ya kan? Jadi kita lihat di Yohanes 1:1. Ini kan, kalam telah ada dari mulanya, kalam itu bersama Allah, ya kan? Nah ini ada kata Theos nih. Oh. Ini Theos ya. Kalau yang firman itu ini logos. Oh iya ini. Oh ini ya, Theos. Theos atau Theon sama aja. Theos. Theos jadi kan Allah. Oh, ada. Kalau yang kayak Karin datang sini tinggal lihat buka langsung dia ada ditunjukin mah enak ya. Saya yang nyari-nyari ini setengah mati loh. Bener. Sampai Pulling dari kapan? kira-kira baru 2 tahun ini lah. Wow, tapi banyak banget. Ini ada satu nih. Ini buku Bible termasuk di dalamnya ada tafsirnya. Ini yang 12 buku nih. Yang warna merah sama hitam nih. Ini Bible KJV dibandingkan dengan RSV plus tafsir. Oh, wow. Segini banyak nih. Nggak gampang nyarinya di sini. Banyak juga yang saya beli dari luar negeri. Ini terjemahan Ledecker dalam bahasa Melayu tinggi. Kalau yang tadi yang gede itu, yang tebal itu diterjemahkan oleh Kringket ke dalam bahasa Melayu rendah. Injilu, ya, El Kudus gitu kan. Mata tuh Matius. Oh, Ini apa nih? Fatsal yang pertama, gitu ya. Baca susah. bahasa Ini bahasa Melayu tinggi nih. Surat asal Isa El Mesih. Zaman dulu nih. Oh, bisa mas. Isa El Masih maksudnya. Hmm. Tapi ini dalam bahasa Melayu tinggi. Kalau yang tebal ini dalam Melayu rendah. Ini malah saya dapat beli dari mana? Yang cetak. Indonesia nggak ada yang nyetak ini. India. Dokumennya ini dari Belanda, tapi dicetak ulang di India. Oh, Melayu tinggi. gitu ya. Bisa begitu ya. Ini ada, nah ini KJV juga nih. KJV ini edisi 1611, pertama kali mereka keluarin. Ini buku juga print ulang ya, karena ini kan edisi ya. Yang di sini tahun 1611 itu belum ada kata Jesus gitu, belum ada. Masih pakai Isus. Ya maksudnya sama. Oh orang yang iya sama. iya, yang Yesus pernah tahu. Isus. Nih, Oh iya. Baca kan? Yesus. karena belum ada huruf J waktu itu. Udah, sorry.
1611 itu udah ada huruf C. Huruf C itu kira-kira di abad ke-16 tahun 1500-an. 1524 kalau nggak salah. Sudah ada kata J, sudah ada huruf J, tapi Bible yang 1611 belum menggunakan huruf J. Bible pertama kali yang menggunakan huruf J itu Bible kalau nggak salah yang diterbitkan oleh Thomson kira-kira tahun 1750. Baru ada kata-kata Jesus gitu. Nah, Indonesia tahun berapa tuh baru ada kata Yesus? Ya. Pernah tahu juga yang dari yang D petik Zeus itu? Zeus. Ya, pernah tahu dari itu juga. Kalau yang itu? Kalau itu dikonotasikan ke dewa Zeus sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya sih itu agak maksa lah. Sebenarnya bukan ke Zeus, tapi mungkin ke ini kali, mungkin ke bahasa apa ya? Bahasa Eropa Timur tuh apa kalau yang Tuhan itu artinya Zeus gitu juga. Kalau nggak salah. Tapi bukan dewa Zeus ya.